Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya M. Karmuji. Kali ini saya akan membagikan tutorial di Google Classroom bagaimana cara kita memberikan materi dan juga memberikan tugas kelas kepada siswa kita. Baik, saya akan langsung demokan bagaimana cara kita share materi dan juga tugas kepada siswa kita. Ini adalah kelas yang sudah kita punyai. Kemudian klik Bapak Ibu di tugas kelas, kemudian buat tugas. Misalnya ini materi terlebih dahulu, materi. Bapak Ibu berikan judul, misalnya materi yang pertama adalah buku siswa kelas 5 misalnya. Buku siswa kelas 5. Dikasih deskripsi misalnya Assalamualaikum BRWB. Anak-anak, ini adalah buku siswa kelas 5 tahun 2020. Buku ini bisa kalian gunakan sebagai bahan bacaan dan juga latihan. Jangan lupa bahagia ketika membacanya. Nah ini dan juga jangan lupa bahagia ketika membacanya dan nikmati setiap momen membaca. Misalnya seperti itu. Ini adalah deskripsinya. Nah ini baru judul sama deskripsinya. Kita tambahkan bisa melalui Google Drive, bisa melalui link, bisa melalui file atau YouTube. Kita misalnya dari Google Drive. Jadi nanti kita diarahkan ke drive kita. Sebentar, masih loading. Diarahkan ke drive kita untuk memilih mana ini bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai simpanan di Google Drive. Nah ini kita pilih buku pendidikan agama Islam, kita pilih, kita sisipkan di sini, kita klik, kemudian ini sudah masuk buku kelas 5 agama Islam. Nah ini untuk siapa buku ini kita sisipkan, karena ini hanya untuk kelas kita saja, karena contoh maka kita hanya klik di kelas kita saja. Kemudian untuk semua siswa, ini topiknya kan belum ada, tadi kita sudah membuat topik kelas kita. Karena ini misalnya pembelajaran awal, kita klik di topik yang pembelajaran 1. Setelah buku ini sudah kita masukkan, kemudian ini sudah kita pilih, maka klik posting. Nah, maka buku siswa ini itu secara otomatis sudah masuk kepada Google Classroom siswa kita. Coba kita lihat di Classroom kita. Nah ini ada, nah ini M. Karmuji memposting materi buku siswa kelas 5. Nah ini bisa ketika anak-anak mengklik maka dia sudah melihat bukunya. Nah ini ada buku siswa kelas 5 dibaca, kemudian bisa diklik dibaca, maka langsung diarahkan pada drive yang ada buku PDF ini, seperti itu. Itu adalah cara men-share materi. Yang kedua, misalnya kita buat lagi materi yang kedua, misalnya kita kasih judul modul pembelajaran 1. Kebetulan saya sudah membuat modulnya ya berupa e-book dengan menggunakan aplikasi Book Creator. Nah itu sudah saya buat. Misalnya kita kasih berikut ini
adalah modul pembelajaran 1 apa itu KD 3.1 memahami makna IS Atin, misalnya seperti itu. Silahkan kalian baca dan cermati isinya. Jangan lupa apa itu bahagia, dan misalnya kita kasih tambahan sholat 5 waktu, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan, kita cari di link, misalnya sudah punya linknya, karena ini tidak ada di drive, karena ini adalah di buku kreator, maka kita tambahkan link. Nah, linknya yang sudah saya buat itu adalah https://bit.ly kurang seperti ini, ly modul 1 kelas 5. Nah, ini adalah linknya, kita tambahkan link. Nah, sudah masuk ke book creator Bitly modul. Nah, ini kita di kelasnya sama tadi, karena untuk kelas latihan saja, kita pilih topik pembelajaran 1. Nah, kalau sudah kita posting. Nah, alhamdulillah berarti sudah ada 2 yang masuk materi di kelas Google Classroom kita. Ada modul pembelajaran, ada buku siswa. Ini tadi sama, misalnya buku dulu yang mau diataskan, yang modul pembelajaran kita turunkan, maka buku di atas, modulnya di bawah. Kita lihat di punyanya siswa, maka misalnya tampilkan. Nah, ini sudah ada 2. M. Karmuji memposting materi baru modul pembelajaran 1, yang tadi buku siswa kelas 1. Baik, itu adalah materi berupa buku dan modul. Kemudian bagaimana cara kita men-share tugas? Caranya sama, buat, kemudian bisa tugas saja, bisa tugas kuis. Kita gunakan yang apa itu tugas saja. Nah, kita apa itu kita tampilkan misalnya penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Berikut ini penilaian sikap. Silahkan kalian isi sesuai dengan keadaan kalian dan penuh kejujuran. Nah, ini kita klik. Kalau sudah, karena saya sudah membuat, maka saya tambahkan, saya ambil dari Google Drive, kemudian kita arahkan, masih loading sebentar. Nah, ini ada penilaian jurnal penilaian sikap. Nah, ini yang sudah saya buat. Nah, ini kita klik, lalu kita sisipkan. Kalau sudah masuk. Kemudian ini juga ada apa itu, ada poinnya, karena ini nanti ada nilainya. Batas waktunya misal kita tentukan ini hanya 1 minggu. Kalau sekarang tanggal 19, berarti kita kasih sampai tanggal 25. Kemudian batas waktunya sampai jam 12 malam. Kalau sudah semuanya sudah, batas waktu sudah, kemudian tidak ada topik, kita pilih topiknya. Tadi kita sudah membuat topik pembelajaran 1. Kita klik, rubrik tidak perlu. Nah, langsung kita tugaskan. Nah, maka sudah ada 3. Ini kita turunkan.
Kita turunkan lagi sampai paling bawah. Nah, ini berarti sudah ada 2 buku dan 1 tugas. Kita tambah contoh 1 tugas lagi. Kita buat tugas kuis. Nah, ini penting juga. Caranya adalah tugas kuisnya adalah penilaian harian ke-1, misalnya seperti itu. Di sini petunjuknya sama, silahkan kalian kerjakan dengan penuh semangat. Sudah gitu saja, contohnya saja. Kemudian blank kuisnya ini kita ini adalah untuk membuat kuis baru di sini karena kebetulan saya sudah membuat, jadi tidak perlu saya demokan, langsung saja kita tambahkan di Google Drive. Kemudian setelah itu kita diarahkan di drive kita disuruh mencari penilaian harian. Nah, ini yang sudah saya buat. Penilaian harian kita sisipkan. Kemudian setelah disisipkan sudah, maka ini ada poin dan sebagainya. Batas waktunya misalnya ini kita kasih waktu 2 minggu misalnya, berarti tanggal 31. Kemudian opsionalnya sampai jam itu sudah. Kemudian topiknya kita masukkan ke topik pembelajaran 1, sudah kita tugaskan. Maka penilaian harian ini secara otomatis sudah tersimpan. Kita drag di paling bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin penilaian praktek misalnya, praktek biasanya praktek itu entah menulis atau praktek rekaman, itu juga bisa kita buat tugas. Kemudian kita klik judul tugasnya, menulis surat atin. Silahkan kalian baca modul pembelajaran 1, kemudian tugas menulis tersebut silahkan kalian kerjakan di buku tulis atau di kertas, kemudian difoto lalu dikirim ke tugas kelas. Nah, seperti itu. Ini itu juga kita kasih batas waktu, misalnya batas waktunya karena ini 2 minggu, kemudian waktunya sampai jam 12 malam, topiknya kita kasih topik 1, kemudian kita tugaskan. Atau misalnya kalau Bapak Ibu mempunyai contoh, maka ini juga bisa dilampirkan contohnya. Misalnya karena di modul saya itu sudah ada contohnya, jadi tidak perlu saya tampilkan, lalu tugaskan. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah mempunyai di topik 1, pembelajaran 1 itu sudah ada bukunya, sudah ada modul pembelajarannya. Ini modul pembelajaran itu juga sudah ada video pembelajarannya. Kalau tidak, jenengan modulnya tidak ada video pembelajaran, itu bisa dimasukkan di materi, yaitu video pembelajaran. Ada penilaian 1, ada praktek menulis, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana cara kita men-share materi dan juga tugas kepada siswa kita. Kita lihat di milik siswa. Di milik siswa kita tampilkan. Nah, ini sudah ada. Jadi di HP Android siswa kita itu sudah ada ini topik yang tugas dan materi yang sudah kita berikan. Ada menulis atin, penilaian harian, penilaian sikap, ada modul dan ada buku siswa itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu adalah tutorial bagaimana cara men-share materi dan juga tugas kepada siswa kita di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.